Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Malim. Alhamdulillah baik, Malim. Alhamdulillah baik. Sekarang kita memasuki perkuliahan pertama atau kuliah perdana di mata kuliah Edupreneurship Praktiknya. Kemarin semester 4 teman-teman baru saja melaksanakan perkuliahan Edupreneurship teori. Walaupun kita tidak maksimal ya, kenapa saya bilang tidak maksimal? Itu memang masih banyak teman-teman yang ketika kita perkuliahan itu kita masih beradaptasi. Tahun kemarin saya mengajarkannya dengan classroom, terus berubah lagi dengan grup WhatsApp. Insya Allah kita sekarang Zoom dan nanti akan ada tatap mukanya ya. Itu berdasarkan informasi awal dari pihak kampus ya. Oke, mungkin mata kuliah Edupreneurship ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Ada yang masih ingat nggak apa sih pengertian Edupreneurship itu? Ada yang ingat nggak? Ada? Kalau Edupreneurship itu ada dua kata. Yang pertama itu apa? Yang pertama Education. education. Yang kedua Entrepreneurship. entrepreneurship aja. Nanti ada entrepreneurship, dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya digabung, apa itu artinya? Kalau education apa? Pendidikan. Kalau entrepreneurship? Kewirausahaan. Nah, kalau digabung? Pendidikan kewirausahaan. Betul. Jadi kita belajar terkait tentang ilmu kewirausahaan. Nah, kalau kita berbicara kewirausahaan itu luas. Kalau kita jualan di pasar, itu apakah termasuk juga kewirausahaan? Termasuk. Masuk. Kalau kita membuka bimbel atau tempat pelatihan, apakah itu juga termasuk kewirausahaan? Termasuk. Kalau kita ada uang, kita beri modal ke seseorang, nanti hasilnya bisa dibagi. Apakah itu juga termasuk kewirausahaan? Termasuk. Ya. Ada lagi nggak yang bisa kasih contohnya selain yang 3 tadi? Investasi. Apa? Investasi. Investasi. Ada lagi yang lain? Habis waktunya. Ada lagi. Kalau kita punya kolam, kita masukkan ikan, kita tunggu. Apakah itu juga termasuk kewirausahaan? Termasuk. Masuk. Kalau kita punya tanah, kita tanami, apakah itu juga termasuk kewirausahaan? Masuk. Masuk. Ada lagi nggak yang bisa ngasih contohnya? Jasa, Malim. Ya, jasa. Ada lagi. Jasa itu banyak. Jasa apa aja tuh? Jasa pengetikan, Jasa cuci pengetikan. popok, dan sebagainya. Jasa apa lagi? Jasa apa lagi selain pengetikan? Antar barang, Malim. Jasa antar barang, betul. Nah sekarang lagi rame ya antar barang. Karena
kita memang diharuskan untuk jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Bukan ya? Kita jangan banyak ya betul, jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Ada lagi yang lain? Habis waktunya. Oke, tadi yang kita sebutkan tadi itu termasuk kewirausahaan. Nah, karena kita jurusannya Prodi PGMI itu terkait tentang pendidikan, maka kita insya Allah ranahnya nanti akan ke pendidikan. Nah, kalau di zaman kakak tingkat kelas teman-teman sekalian itu mereka membuat suatu kegiatan yang di dalam kegiatan itu ada unsur-unsur pendidikan. Contohnya, dia membuka bimbel, membuka TPA, membuka tahfiz, atau masuk ke sekolahan untuk mengajarkan tata cara sholat secara di luar jam pelajaran, atau bahasa luarnya ekstra apa? Kurikuler. Ya, kurikuler, bukan ekstra koler-koler lah. Kalau ekstra koler-koler berarti malas. Kalau ekstra kurikuler berarti kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemarin waktu pandemi itu berubah karena kita dilarang untuk membuat kegiatan kumpul-kumpul. Makanya saya tiadakan dan saya rubah untuk belajar teknopreneurship. Nah, teknopreneurship ini mungkin sebagian masih asing di telinganya. Ya kan? Ada yang pernah dengar nggak teknopreneurship? Belum, Mualim, belum. Belum. Bagus. Jadi kita kalau belum pernah dengar berarti ada sesuatu yang baru yang akan kita pelajari. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi teknopreneurship adalah kegiatan wirausahaan yang menggunakan media teknologi untuk kegiatan usahanya. Contohnya bimbel, tetap bimbel, tapi bimbel online. Nah, terus ada lagi belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, tapi mengajarnya secara online. Nah, itu dia salah satu di bidang keurusan. Kalau di bidang bisnis lainnya, bisnis barang, itu biasanya kita jualnya di berbagai platform ya, e-commercial. Contohnya, kita sebut aja nggak apa-apa, ini nggak ada iklan, itu ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan sebagainya. Saya mau tanya, ada yang pernah belanja online nggak? Pernah, Mualim. Pernah, di mana tuh? Shopee. Di Shopee, ya. Kalau teman kita pasang status di WA, dia jualan itu kira-kira belanja online juga nggak? Pernah, Mualim. Belanja online. Belanja online nggak? Iya, Mualim. Ya, masuk belanja online. Selain di Shopee tadi di mana lagi belanja online-nya? Tokopedia. Tokopedia apa yang dibelanja? Photocard BTS. Hah? Apa yang dibeli? Album BTS, Mualim. Album BTS. Tukar album BTS. BTS itu apa? BTS, Mualim. Hah? Apa tuh BTS? Boyband asal Korea kalau Mualim. Oh, yang joget-joget tuh kah? Ya. Oh baik, nukar album BTS kah? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kalau kita ini ya mengikuti sebuah hiburan, kewajiban kita jangan sampai kita tinggal ya. Yang penting itu dulu. Nanti baru ditingkatkan. Nanti mulai dikurangi hiburan-hiburannya, mulai meningkatkan ibadahnya. Kalau tahap awal ya nggak apa-apa untuk sekedar semangat. Ya. Oke, sebelum melanjutkan ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Mualim. Tidak ada, bagus. Pertanyaan yang mantap. Jadi kadang membuat repot orang lain. Oke, ini sudah terlihat lah di layarnya.
Sudah, Mualim. Ya. Ini ngarannya apa? Ada yang tahu? RPS. Iya, RPS. RPS itu apa artinya? Pembelajaran semester. Apa tadi? Rencana pembelajaran semester. Oke. Kita lihat. Nah, rencana pembelajaran semester. Tadi Pian jawabnya bareng-bareng. Yang Pian jawab rencana pembelajaran semester. Yang lunar semester. Nah. Oke, nah di sini mata kuliah entrepreneurship praktik ya. Itu termasuk mata kuliah keahlian berkehidupan bermasyarakat. Ini R-nya tertinggal ini. Nah, berkehidupan bermasyarakat MBB. Jadi teman-teman diharapkan nanti setelah selesai mata kuliah entrepreneurship ini, teman-teman nanti bisa mengaplikasikan keahliannya hidup di masyarakat. Nih, kadang kalau yang hendak kuliah terus-terusan, adalah, Ada Mualim. ya ada. Insya Allah karena suatu saat nanti teman-teman akan lulus, selesai. Saya doakan dengan tepat waktu nanti, jangan sampai menunda-nunda lah. Jangan sampai udah habis kawan angkatannya, barunya lulus. Aduh, sayang waktu. Nah, di sini teman-teman nanti bisa baca ada CPL-nya, CPL Prodi. Nah, S ini adalah sikap 1, sikap 9, sikap 2, sikap 9, sikap 10, sikap 12. Nah, ini pengetahuan 1, pengetahuan 2, pengetahuan 6. Nah, KK ini keterampilan khusus. Nah, keterampilan khusus 1, keterampilan khusus 6, keterampilan khusus 9, keterampilan khusus 10. Nah, ada lagi KU, keterampilan umum 8, keterampilan umum 9. Nah, ini CPMK-nya yang harus kita yang akan insya Allah akan kita dapatkan ketika kita belajar mata kuliah entrepreneurship praktik. Nah, ini saya susun, ini besar kemungkinan ya akan kita menyesuaikan keadaan, bisa berubah. Ya, tapi untuk sementara harus ada patokan dulu. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga pendidikan formal dan non formal. Nah, kalau di STK ini formal atau enggak ya? Formal. Ya, kalau yang kada formalnya tuh kayak apa tuh contohnya tuh? Bagaimana contohnya? Kursus ini. Kursus. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Kalau Pian belajar, ada pengajian, 4 Pian. Itu formal atau non formal? Ada Mal. Kalau ada belajaran, Pian membuka bimbel, itu formal atau kada? Ada. Tergantung. Pian mau didaftarkan atau kada? Ah, iyalah. Oke, sampai di situ kita lanjutkan lagi. Nah, nanti kita menjelaskan tentang lembaga pendidikan formal non formal. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat. Membuat itu apa? Mendirikan. Yang berikutnya apa? Setelah didirikan, mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan. Nah, ini yang diharapkan nanti. Bagaimana kita membuatnya? Nanti teman-teman dipersilakan per kelompok nanti. Mau membuat TPA atau mau membuat bimbel atau mau membuat tahfiz, mungkin sudah ada di dekat teman-teman nanti TPA, tapi hanya belajar membaca Quran, mau ditambah tahfiznya boleh. Berarti itu mengembangkan nanti masuknya. Inovasi. Yang berikutnya itu adalah mahasiswa mampu memahami dan menghayati serta menganalisis kendala-kendala dalam lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan terkadang memiliki kendala ya, baik itu keuangan, baik itu masalah tenaga pendidiknya, baik itu masalah fasilitasnya, baik itu masalah bagaimana merekrut siswa atau pelajarnya. Nah, itu juga termasuk masalah ya.
Ada juga kendala-kendalanya. Yang berikutnya, mahasiswa mampu bersaing dalam bisnis lokal maupun internasional. Nah, ini yang kita belum banyak kita laksanakan ya. Terkadang kita bersaing di bisnis lokal aja itu sudah kewalahan. Apalagi ini kelasnya internasional. Nah, tadi kan kita ke ini dulu ya. Tadi kan kita bicara tentang ada yang belanja online. Tadi ada yang belanja online, siapa tadi yang di Shopee? Nah, di Shopee itu produk-produk itu bukan hanya dari Indonesia. Saya pernah belanja itu apa? Case HP itu dari Cina langsung dikirim. Guangzhou kalau tidak salah itu namanya. Dan harganya jauh lebih murah ya. Biasanya kalau kita belanja itu yang pertama dilihat itu apa biasanya? Produk. Produknya, terus apa lagi? Harga. Nah, harga. Iya benar. Kualitas. Apa? Kualitas barang. Kualitas barang. Ada lagi selain itu? Ongkirnya Molem. Ongkirnya. Ya, itu menjadi ini juga ya, menjadi pertimbangan kita ya. Yang pertama tadi cari barangnya dulu. Jangan sampai kita membeli barang memang yang tidak kita perlukan ya. Karena kita banyak uang ya, kita belanja sembarangan ya. Enggak juga ya seperti itu ya. Terus melihat harganya. Setelah tahu barangnya, lihat harganya, kita bandingkan. Biasanya itu memang standar ya, kalau kita pergi ke pasar, apalagi ini di dunia digital ya enak ya, kita langsung harganya tera-tera, barangnya kelihatan. Terus apalagi tadi selain produk, terus harganya, terus kualitas apa? Kualitas barang. Ya, kualitasnya. Kualitas ini ada yang baik, ada yang bahannya memang kualitas tinggi, ada yang tidak. Terus yang terakhir apa? Diskon. Diskon. Ongkirnya, ya kan? Nah, tadi ongkirnya. Tadi sebutkan udah. Boleh nih kalau misalnya sambil pembelajaran itu boleh dicatat atau direkam nanti masing-masing. Jadi ada 4 tadi menurut pandangan teman-teman untuk berbelanja. Nah, sekarang kita alihkan. Bagaimana di dunia pendidikan, misalnya kita membuka lembaga pendidikan, bimbel. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dulu? Tadi kan belanja online tuh. Kita lihat produknya dulu. Ya kan? Terus apalagi tadi selain produk? Hah? Harga. Kualitas. Ongkir. Nah, ya. Nah, kita adopsi. Yang pertama adalah produk. Nah, berarti kalau kita buka bimbel, apa yang akan kita tawarkan untuk bimbel itu? Misalnya, untuk ranah SD, kita bisa menawarkan bimbingan belajar yang hitung-hitungan itu apa? Calistung Molem. Calistung Molem. Yang mata pelajaran biasa menghitung itu apa? Matematika. Nah, matematika. Terus ada lagi yang biasanya pelajaran yang disuruh membaca itu apa? Bahasa Indonesia. Hah? Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ya, pelajaran bahasa. Nah, kebanyakan ya teman-teman ya untuk pembelajaran itu yang bimbel itu adalah matematika atau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Ah, bisa juga bahasa Inggris, bisa juga. Nah, itu kebanyakan. Nanti kita analisis apakah kita juga bisa untuk membuka bimbel IPS misalnya. Bisa enggak? Bisa Molem. Bisa dengan inovasi terbaru. Karena saya lihat nanti teman-teman bisa lihat di ini ya, di aplikasi ya, atau di web itu ada beberapa bimbel online. Ada yang tahu nggak bimbel online itu bagaimana? Kayak ruang guru kalau Molem. Nah ya kayak ruang guru. Ada lagi ada lagi nggak yang lain? Zenius Molem. Ya, Zenius. Ada lagi yang lain? Pahamify Molem. Hamipay yang terbaru ya. Ada lagi yang lain?
Quiver Molem. Iya, Quiver. Ada lagi yang lain? Kumon Malem. Kumon, nah saya baru dengar tuh. Ada lagi yang lain? Habis waktunya. Nah, setelah kita melihat yang gaya-gaya pembelajaran online tadi, nah sekarang kita adopsi. Masih ingat gak kemarin kita pernah mengadopsi bahasa singkatan ATM. ATM, ada yang tahu nggak panjangan ATM? Amati, tiru, sama modifikasi. Nah, yang apa yang teman-teman sebutkan tadi, Ruang Guru, Zenius, Fahmify, Quiver, sama Kumon tadi ya, itu kita lihat kok bisa dia pembelajaran online. Nah, kalau kita bertanya bisa, bagaimana caranya, itu pertanyaan lanjutan. Biasanya kalau Ruang Guru dia cara penyajiannya bagaimana? Dengan video-video. Nah, sebenarnya teman-teman ini kalau kita mau bareng-bareng itu bisa kok. Bisa nggak kira-kira? Bisa Molem. Bisa. Nah, ini yang akan kita adopsi nanti. Karena kondisi kita memang berubah-ubah ya. Jadi kita ini aja dulu, kita belajar aja tentang terkait bimbel online. Ya. Karena ini kan KKN, kakak tingkat teman-teman sekalian ya yang ada di daerah Balangan itu sekarang masih PPKM. Untuk kegiatan KKN di luar rumah itu masih sulit dapat izin. Makanya nanti kita ini aja dulu, kita belajar terkait tentang online aja dulu. Nah, ini insya Allah juga akan kita belajar ya nanti ya. Kita sama-sama nanti kalau ada kesempatan untuk tatap muka insya Allah minggu ke berapa Pian? Ketiga ya? 4. 5 kah? Ya, 4. Kalau tanggalnya ada yang tahu nggak infonya tanggalnya? Tanggal 27. Tanggal 27 ya. Kalau tanggal 27 itu kalau September ini sebenarnya ada minggu pertama itu tanggal 1 sampai 4, minggu kedua itu 5 sampai 11 dan tanggal 27 itu adalah minggu kelima sebenarnya. Walaupun hari minggunya cuma ada 4, cuman di kalender itu ada baris-barisnya, saya ngitung baris-barisnya itu. Insya Allah kita tanggal 27 nanti kita rambuk. Saya harapkan teman-teman bisa hadir semua ya. Jaga kesehatan biar bisa beraktivitas. Oke, sebelum melanjutkan ada pertanyaan? Habis waktunya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tadi sudah sampai nomor, terlihat ya. Tadi nomor berapa nih? Nah, ini menganalisis kendala-kendala ya M3. Terus kita mahasiswa mampu bersaing. Nah, udah juga nih. Nah, yang berikutnya M5, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan bisnis. Ini semuanya sudah punya email, kira-kira ya. Sudah paham menggunakan smartphone. Juga udah paham ya untuk penggunaan laptop ya. Jadi insya Allah nggak ada masalah lagi. Yang terakhir itu mahasiswa mampu membuat laporan lembaga pendidikan dan keuangan bisnis. Nah itu insya Allah yang akan kita pelajari. Nah ini kita sama-sama belajar nanti lembaga pendidikan itu formal, non formal, bimbel, TPA, rumah tapis. Mengolah lembaga pendidikan, membentuk dan mendirikan halangan dan tindakan dalam sebuah lembaga pendidikan, perdagangan, bisnis lokal, nasional dan internasional. Promosi online, analisis data. Teman-teman pernah mendengar Analytic Cloud nggak? Belum ya? Atau Data Sense? Data Sense pernah dengar? Belum pernah. Nah, ini saran ulun. Nanti teman-teman kan punya handphone tuh, ada YouTube-nya tuh. Ketik aja Data Sense. Saya harap teman-teman belajar itu Data Sense karena untuk ke depan itu keahlian yang memang diperlukan itulah terkait tentang data science. Apa sih data science? Nah, pelajari aja di sana. Nanti teman-teman mengolah data, data itu diolah untuk mencari peluang mendapatkan income atau mendapatkan uang. Nanti ketik aja data science.
atau analytic load. Nanti insya Allah kalau ada waktunya kita belajar sama-sama nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, nanti kalau sudah belajar ya analisis data, data set, nanti teman-teman enak ini untuk yang jualan online ini. Bisa dengan Google Business, Facebook, YouTube, Instagram, blog, web, e-commercial ya, yang kita sebutkan tadi, ini bisa dibaca sendiri. Terus yang terakhir penyusun laporan. Nah, sebelum melanjutkan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Habis waktunya. Oke. Ini sekedar mengingatkan ya pada teman-teman semua bahwa mungkin di lokal ini orangnya kalau yang ada di absen itu jumlahnya ada berapa nih? Lihat dulu. Nah, jumlah yang ada di absen pian ini adalah 69. Itu kira-kira yang semuanya ini masih aktif nggak? 69 ini. 54 ya yang aktif Mualim. 54. Nah, mungkin nanti ketua kelasnya minta bantu ya. Siapa yang mungkin yang sudah tidak aktif lagi, nanti kita tandain aja. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan bagi kelompok ya. Maunya bagi kelompok nanti biar ketua kelasnya aja yang mengaturnya nanti. Yang lainnya ikut aja ya, biar lebih gampang. Jadi nggak banyak protes lah. Ini semuanya teman kan? Nah, Ya Mualim. ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah, teman-teman perlu ketahui ya bahwa setiap belajar itu mesti ada tantangannya. Nah, mungkin di zaman teman-teman sekalian tantangan kita sekarang adalah kuota. Ya, benar. Nah, tapi untuk kuota ini sebenarnya ada solusinya kalau kita masih terus ingin belajar. Yang pertama itu solusinya kalau yang teman-teman yang ada di daerah Amuntai itu bisa datang aja ke Taman Pahlawan. Itu di tengah kota tuh. Itu teman-teman duduk aja tuh yang di tamannya, para tribunnya. Itu akses gratis free. Pian hendak 24 jam di situ kawa. Nah, yang penting baterai HP full. Atau bawa power bank pian bisa belajar itu. Yang kedua itu biar nih kada ada alasan lagi biar bisa hadir. Yang kedua itu pian bisa datangi di Telkom. Telkom itu juga akses internet gratis yang kedua. Yang ketiga, pian bisa mendatangi gedung Pancasila. Bila pian dari Pasar Besar Amuntai itu keluar, itu di gedungnya itu free WiFi. Itu ada banyak orang di situ. Bila sore ada orang menjual angkringan, angkringan itu bakaran. Bisa pian menyantap bakaran di situ. Nyaman pian. Sambil makan-makan sambil kuliah. Yang berikutnya pian bisa datangi di perpustakaan daerah. Di situ pian akses WiFi gratis, banyak lagi bukunya pian. Tempatnya insya Allah nyaman. Yang berikutnya pian datangi aja rumah kepala desa. Bila pian bujur-bujur anak belajar juga, bapak dah aja lawan kepala desanya. Paman tuh, ulun hendak belajar tuh, belajar online, kawalah tuh. Insya Allah disiapakan orang. Nih biar pian kada ada alasan lagi. Yang berikutnya itu pian kalau ada di rumah orang batajak WiFi. Bapak dah lawan acil-acil tuh. Kalau ulun 4 mau WiFi tuh, ulun hendak belajar. Insya Allah pian diberiakan si dinai. Nah, ada lagi alasan. Nah, perlu teman-teman ketahui lah bahwa zaman dulu itu kakek-kakek kita itu untuk belajar ngaji itu luar biasa juga tantangannya. Dulu kada ada lampu. Datang ke rumah guru membawa lampu tembok kah? Bulik-bulik, hirang-hirang muha. Apa kukusnya, asapnya, talamuhaan, mares. Itu tantangan dahulu. Belum lagi di jalan bian. Dia melihat angin ribut, bukahan. Kalau pindah hantu itu. Angin ribut, manu
pohon bukahan laju. Nah, itu zaman bahari tantangannya. Di zaman ulun lihat juga ada juga ternyata tantangannya. Zaman ulun tuh kalau di lokal itu orang yang bisa laptop kalau dihitung dengan jari. Nah, sedangkan kita untuk menyelesaikan tugas skripsi itu diketik. Nah, kayak papian lapahnya. Zaman kakak ulun tuh dahulu untuk mengetik skripsi itu dengan mesin tik. Mesin tik tuh pian lah. Bila tak salah bahasa. Kadang kayak wah ini delete. Nah, itu salah satu tantangannya juga. Jadi pian percayalah setiap zaman itu ada tantangannya. Dan ini sekarang tantangan pian harus basic kuota. Bila kada kuota dianggap kada hadir. Nah, tapi untuk mata kuliah ulun, pian boleh titip absen. Nah, linknya nanti ulun bagikan. Boleh titip absen dengan ketua kelasnya. Tapi yang terpenting pian nilai kejujuran itu harus lebih diutamakan. Terus tadi kada kawa hadir, kayak apa caranya? Pian lihat siaran ulangnya. Baru isi absen. Nah, itu yang paling hebat. Karena kejujuran ini mungkin kita kada kawa melihat secara langsung. Lain kita nukar wadai. Nukar wadai 2, 3 kelihatan barangnya. Kalau kejujuran itu yang bisa tahu itu adalah pian lawan yang di atas. Nah, saya harap mahasiswa harus mengutamakan kejujuran. Dan kalau pian jujur, insya Allah yang sukses pian juga kada orang lain. Oke, sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Mualim. Ya, siap. Apa Jar? Kelompoknya tuh dibaginya yang sesuai daerah atau sembarang aja Mualim? Oh ya, ini mungkin ada yang dari luar daerah. Tapi pian waktu tatap muka kemungkinan kayak sedikit lah. Kadang Mualim diberiakan kaprodi full online kami yang jauh dari Kaltim, Sulawesi Mualim. Oh, ada kayak itu kah? Baik, kayaknya aja kita bikin skema untuk sedaerah gini. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum lanjutkan, ada lagi pertanyaan? Habis waktunya. Oke, kita lanjutkan. Udah kelihatan ya. Nah, di sini lagi ada buku rujukan yang teman-teman bisa lihat nanti. Yang pertama itu ada dari Yanti Piranda Triana ya, 2012, tips merintis dan mengelola berbagai lembah kursus Jogja di Keluaran Jogja ya. Ini dari penerbit Laksana. Terus ada lagi buku yang bisa teman-teman jadi rujukan juga Rahmat Ramadana tahun 2012, Behavior at Work. Nah, bekerja dengan bahagia ya. Itu Yogyakarta, itu penerbitnya Flashbook. Terus ada lagi. Nah, ini Nase Saifuddin Zuhri 2016, Kewirausahaan Kajian Perspektif Umum dan Islam. Bandung, itu penerbitnya Pleter Media Kreasi. Terus ada lagi buku penulisnya Ari Padiati dan Dedi Purwana, itu tahun 2011. Judulnya Menjadi Wirausaha Sukses. Itu Bandung. Penerbitnya PT Remaja Rusda Karya. Yang berikutnya Bukhari Alma. Nah, ini Prof ya. Itu tahun 2016, cetakan ke-21. Kalau cetakan ke-21 ini berarti ada 21 kali cetak udah. Satu kali cetak itu mungkin berapa? 1.000 atau 2.000. Itu satu kali cetak. Berarti ini buku ini lumayan laris nih. Judulnya apa? Judulnya Kewirausahaan. Kotanya di mana? Bandung. Penerbitnya Alpha Beta. Yang berikutnya itu ada buku yang saya sarankan, Alvin Pratista ya. Tahun 2012 itu kebiasaan orang hebat di seluruh dunia yang wajib Anda tiru. Nah, ini Yogyakarta, penerbitnya Sinar Kejora. Berikutnya ada penulisnya Hamidi tahun 2012, resep dahsyat menjadi miliarder. Itu kota Yogyakarta, itu penerbitnya Pustaka Al-Maya Zaya. Berikutnya ada nomor 8 itu penulisnya
Moriarty Soedibyo ya tahun 2012. Judulnya Family Business Responses the Future Competition ya, Jakarta PT Gramedia Pustaka Umum. Yang berikutnya ada penulis Faisal Rifai ya tahun 2012. Judulnya apa? Judulnya Islamic Marketing Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. Terusnya ada lagi dengan judul Valentino Dinsi itu tahun 2011. Jangan mau seumur hidup jadi orang susah. Itu Jakarta, penerbitnya PT Alek Media Komputindo ya. Ini di bawah kalau tidak salah 2 perusahaan Gramedia juga nih. Yang berikutnya nomor 11 itu Christine Kemofort ya, itu judulnya Dobrak Insting Bisnismu, membangkitkan entrepreneur dalam diri Anda. Itu Jakarta, penerbitnya PT Buana Ilmu Populer. Yang berikutnya 12 buku referensi lain yang terkait dengan pembahasan. Nah, buku ini cuman yang menjadi saran lah, kada buku utama kada. Itu terserah pilihan bukunya karena sekarang untuk mengakses buku ya itu sangat mudah ya, apalagi teman-teman ini udah zaman milenial itu di mana buku itu bukan lagi menjadi halangan untuk belajar ya. Apalagi sekarang akses perpustakaan di daerah itu lumayan bagus. Saya lihat cuma di daerah Muntai juga bagus. Di Kaltim juga mungkin lebih bagus lagi ya perpustakaannya. Sama di daerah-daerah lain. Terus lagi ada namanya Google Book. Nah, Google Book ini itu lengkap bukunya. Ada juga kalau mau yang lebih full versi itu namanya Perpusnas. Nah, teman-teman mungkin sudah menjadi anggota Perpusnas ya. Kalau semester 5 ini udah wajib tuh menjadi anggota Perpusnas karena akan membuat judul skripsi ya. Ini sudah mulai menggarap judul skripsi ya, semester 5. Sudah ya? Belum, Mal. Tapi mungkin, menuju. Ya, menuju ini. Biasanya semester 5 itu udah mulai menggarap. Yang berikutnya. Oke, ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada cara pembelajaran daring ya. Kita nanti menggunakan grup WhatsApp ya. Kalau saya lihat Classroom memang dia memiliki kekurangan. Tentunya setiap aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau saya lihat Google Classroom itu lebih rapi aja. Untuk kita men-share makalah-makalah itu lebih rapi dia. Kalau WhatsApp Group itu kurang rapi. Tapi untuk fleksibilitas, untuk up to date, itu memang lebih menggunakan WhatsApp Group ya. Memang lebih mudah ya. Kalau Google Classroom dia kalau untuk di handphone itu harus di-refresh dulu baru muncul biasanya gitu untuk berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman sekalian. Jadi nanti kita menggunakan WhatsApp Group ya, insyaallah. Nah, berikutnya itu absen. Nah, absen ini itu sudah saya bagikan di chat Zoom. Sudah ada yang ngisi Kak? Itu sudah dibagikan. Ya, Sudah Malim. nah, nanti ketua kelas mungkin boleh untuk di deskripsinya dimasukkan itu linknya karena itu insya Allah link kita 1 semester. Walaupun tatap muka kita tetap menggunakan absensi atau presensi ya. Presensi online ya. Nah, terus langsung cek di link ini. Nah, nanti ketua kelas nanti boleh juga di copy ini dimasukkan di deskripsinya. Kenapa? Karena biar gini, ketika kita absen takutnya nanti ada kendala, jadi langsung dicek aja di web ini. Langsung dicek. Nanti kalau ceknya sudah selesai pembelajaran kita, sudah selesai perkuliahannya, itu tidak diterima lagi ya komplainnya ya. Karena kan sudah diberi kesempatan untuk cek and recheck. Yang berikutnya, nah mahasiswa wajib melaksanakan tugas. Kita langsung ke penilaian aja. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kalau kurang paham boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Nah, ini untuk penilaian. Oh, ini penilaiannya masih yang dulu ya. Ini penilaiannya 40. Ya, 25. Nah, jumlahnya berapa nih? 40 tambah 25 tambah 15 tambah
20 berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? 140. Ya, jadi nanti untuk kehadiran dinilai itu 40%. Nah, jadi saya harapkan kalau setelah selesai perkuliahan jangan lupa untuk isi presensi karena presensinya hanya pada hari perkuliahan kita. Kalau udah lewat nggak bisa lagi dia. Walaupun teman-teman hadir, tapi presensi lupa itu malah dianggap tidak hadir ya. Karena yang jadi tanggung jawab teman-teman sekalian, itu individu. Mungkin nanti boleh diingatkan temannya atau ketua kelasnya atau wakil ketua kelasnya kalau ada atau sekretarisnya nanti. Silakan yang belum absen. Oke, begitu ya teman-teman ya. Yang berikutnya setelah kehadiran 40% ada penyajian materi dan diskusi itu 25% aja. Yang berikutnya ada UTS, ujian tengah semester, itu 15%. Karena saya menganggap biasanya kalau UTS itu paradigmanya bahwa kita harus belajar. Karena bila kada lulus UTS, kemungkinan kada hadir. Nah, ini mulai ulun rubah. UTS itu sedikit aja nilainya. Itu untuk menguji apakah teman-teman memang benar-benar mengikuti pembelajaran kita, memahami, atau sebaliknya hanya mendengarkan tanpa memahami. Yang terakhir yang berikutnya makalah atau analisis cap box opsional ya. Yang terakhir itu UAS, ujian akhir semester itu 20%. Nah, kenapa ini ada? Ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran kita. Nanti evaluasinya kita sepakati aja nanti bagaimana. Karena kan insya Allah teman-teman nanti akan membuka bimbel ya. Berkelompok nanti. Oke, sebelum melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Malim, Ya, silakan. Hidayatul Aulia. kelompoknya dibagi berapa kelompok, Malim? Nah, nanti maksimal 5. Ada lagi pertanyaan? Apaan Malim nang tadi apa jar tuh sandet jaringan ulun. Oh, yang tadi sandat. Nah, Pajar, tadi kawan-kawan jawabannya. Untuk pembagian kelompok yang daerahnya jauh, kayak Pajar tadi. Ada yang bantu jawabkan? Ya, ada. Oke, ada yang membantu jawabkan. Jadi jawabannya tadi Jamilah lah nanti per daerah aja. Nanti bisa pian diatur per daerahnya. Ya, gimana Jamilah? Sudah dapat jawabannya? Oke Malim. Iya. Ada lagi pertanyaan? Habis waktunya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, tadi kan kita sampai jam 9 aja saya batasi. Karena teman-teman jangan terlalu lama juga menggunakan Zoom ini. Ini sudah kita beri kesempatan untuk bertanya, kita refleksi. Nah, yang pertama itu tadi masih ingat nggak kita untuk mata kuliah entrepreneurship ini kita harus apain yang praktik ini? Mungkin saya panggil aja ya, teman-teman nih paling suka dipanggil nih, biar nggak berebut jawabnya. Nah, Ainun Hafizah ada? Mana nih Ainun Hafizah? Ada Ainun Hafizah? Ada. Yang berikutnya Amalia Widari. Mana Amalia Widari ini? Ada, Malim. Iya, apa tadi yang kita pembelajaran ini kayak apa tuh terkait tentang perkuliahan kita? Ya, silakan Amalia Widari. Kita tadi pertama berbicara tentang apa? Bisa jawab? Ya. Ya, silakan. Keluar. Hah? Hajar masuk. Hanya masuk. Nah, terlambat. Jaring lelet. Enak ya kalau
online ini? Kalau kalian bisa jawab, jaringan. Atau matikan videonya. Oke, mungkin ada lagi. Amalia, mana Amalia nih? Amalia ada? Ada juga. Kita panggil lagi Anissa Miliani. Mana Anissa Miliani ini? Anissa Miliani ada? Oke, kan ada juga. Afwan Mualim, suara Apian kada kedengaran. Mualim, suara Apian tak on kayaknya. Oh iya, Asmiati tadi masuk dari awal ya? Sorry. Suara Apian kada. Sudah lah, kedengaran lah. Ya, enggak adanya nih Mualim. Sudah Ya. Tadi kita berbicara tentang apa nih? Entrepreneurship praktik nih. tentang kewirausahaan. Pagi. Tentang saya tentang bukalapak. Ya, kami masih menunggu. Mualim bantui boleh lah. Boleh dibantu. Silahkan. Silakan. Mana yang mau bantu? Praktik kayak membuka belajar online atau tahfiz online atau yang berbau online kayak gitu Mualim. Pokoknya harum apa? Ya, apalagi? Mbah tuh disuruh per kelompok, kelompoknya maksimal 5 kelompok. Mbah tuh dibaginya berdasarkan daerah masing-masing. Mbah tuh tidak ada halangan berkaitan dengan kota, boleh menumpang wifi di rumah tetangga atau di tempat-tempat yang ada wifi gratisnya. Lagi? Mbah tuh kita harus mendaftar jadi anggota member Epusnas. Untuk meminjam buku, daftar referensinya ada banyak. Mbah tuh tadi kehadiran dinilai 40%, presentasi sama UASnya itu 20%. Sisanya kada ingat Mualim. Sisanya kada ingat. Sisanya kada usah. Ada yang mau membantu menyempurnakan yang terkait tentang evaluasi, bagus tuh. Itu harus diingat betul tuh. Soalnya teman-teman jangan sampai ya mengerjakan hal yang kada disuruh, atau kalau bahasa lain itu, kalau agama itu kita ada pekerjaan-pekerjaan yang memang wajib dikerjakan, misalnya sholat, puasa, zakat, naik haji. Nah, teman-teman kalau yang udah diketahui ada 4 yang wajib, selain yang syahadat yang di awal ya, itu jangan sampai mengerjakan yang lain yang lebih diutamakan. Misalnya kita sholat itu yang wajib itu cuma 5. Pertama itu kita awali dengan isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Jangan sampai ketika masuk waktu zuhur misalnya,
Ada orang azan, kita sholat qabliyah zuhur 2 rakaat. Setelah itu orang mau qamat, kita malah pergi. Nah, ini berarti ada kesalahan dalam berpikir. Yang sunat diutamakan, yang wajibnya ketinggalan. Nah, maksudnya itu dalam evaluasi pembelajaran kita melihat bahwa mata kuliah ini yang mana tuh kira-kira agar kita bisa mendapatkan penilaian. Nah, itu yang teman-teman kerjakan. Selebihnya itu menjadi sunnah aja. Sampai situ bisa di-copy. Bisa? Kopi Malim. Iya, nah copy. Mungkin bisa diulangi lagi Nadia Dwi Prastika ya? Namanya kepotong. Ya, nah, apa tadi? Nadia. Halo Nadia, suara saya bisa didengar? Jadi jangan sampai kita melaksanakan hal-hal yang memang tidak diwajibkan dalam hal tugas. Ya, jadi kita harus diutamakan yang mana dulu yang menjadi kewajiban kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lah. Sebelum saya tutup, satu kali lagi, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau kada ulun tutup. Habis waktunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada salah hilap, mohon maaf. Akhirul kalam, bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir di perkuliahan perdana kita. Nanti linknya akan saya bagikan. Mungkin bisa diulang-ulang ya untuk menambah penyempurnaan pemahaman kita terkait pembelajaran mata kuliah entrepreneurship. Saya pamit dulu ya. Mungkin ada yang mau sholat duha, silakan. Ini ada saya kasih waktu itu. Nanti kan perkuliahan teman-teman yang jam keduanya itu jam 9.30 ya. Iya, 9.30. Silakan kalau untuk beraktivitas atau mau makan dulu silakan. Ya, saya pamit ya. Ya, berataan. Sudah banyak Malim. Oke.